warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, hari ini kita akan belajar tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah materi ini sebenarnya sudah pernah sahabat terima di kelas 4, hanya ibu sedikit mengulang karena di kelas 5 materi ini juga ibu anggap perlu untuk sahabat menjawab soal-soal, apalagi soal-soal pilihan ganda. Biasanya soal-soal pilihan ganda itu adalah soal-soal yang jawabannya adalah jawaban yang pecahannya paling sederhana. Nah sahabat, apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah mengubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, antara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Karena kemarin ibu sudah pernah bilang karena pecahan itu ilmunya harus adil ya. Contoh soalnya seperti ini, 4/6. Nah 4/6 ini kita mau sederhanakan. Caranya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah makanya kita cek dulu nih, 4 ini bisa dibagi berapa? 4 itu bisa dibagi 4, bisa 4 bisa dibagi 2. Nah kalau 6 bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Nah berarti dari 4 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Nah gitu ya. Jadi kita bagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi 4/6 sama-sama kita bagi 2 ya. Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 4 Bu? Misalnya kenapa kita enggak bagi 3? 6 iya bisa dibagi 3, tapi 4 enggak bisa dibagi 3, enggak habis dibagi 3. Jadinya kita bagi dengan yang sama-sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut, karena kita harus membagi dengan angka yang sama gitu. Jadi 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3 gitu ya. Jadi pecahan yang sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Nah 2/3 bisa nggak dibagi lagi? Enggak. Jadi ini udah paling sederhana ya. Nah contoh soal selanjutnya misalnya 16/20. Nah coba kita bagi ya, 16 sama 20. Kita mau bagi berapa nih? Cek dulu. 16 bisa 16 itu berapa kali berapa sih? 2 kali 8. Nah, berarti bisa dibagi 2, bisa dibagi 8. 20 2 kali 10, oh bisa dibagi 2, bisa dibagi 10. Jadi coba aja kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 dulu. Nah, 16 bagi 2 itu 8. 20 bagi 2 itu 10. Nah, kira-kira masih bisa dibagi nggak 8 sama 10? 8 bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2. Nah, berarti masih bisa dibagi nih. Jadi, bagi aja lagi 2, 10-nya juga dibagi 2. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya 8 bagi 2 itu 4. Kemudian 10 bagi 2 itu 5. Nah, gitu. Dan ini udah yang paling sederhana ya, udah nggak bisa dibagi lagi. Nah coba soal yang ketiga, misalnya 36/48. Nah itu ya sahabat. Nah ini dua-duanya genap, angkanya besar tuh, bingung. Nah bagi aja, kalau dua-duanya genap pasti dua-duanya bisa dibagi 2. Jadi bagi aja dulu 2 ya, kalau masih bingung. Ingat, kalau dua-duanya genap pasti bisa dibagi 2 ya. Jadi bagi aja 2, bagi 2. Nah, tapi sahabat harus pintar nih pembagiannya. 36 bagi 2 itu 18. 48 dibagi 2 itu 24. Nah, 18 bisa dibagi berapa? Nah, masih genap dua-duanya ya. Jadi coba kita bagi 2 lagi. Nah, ganti judulnya biar tahu. Nah, bagi 2. Jadi hasilnya 18 bagi 2 itu 9. 24 bagi 2 itu 12. Nah gitu. Kira-kira masih bisa dibagi berapa sahabat? 9/12. Mau ibu bagi 2 nggak bisa ya, karena 9 itu ganjil, jadi nggak bisa dibagi 2. 9 itu bisa dibagi berapa? 3. 12 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya, jadi kita bagi dengan 3. Nah kita bagi 3. Jadi dapat hasil akhirnya 3/4. Nah inilah yang paling sederhana. Udah nggak bisa dibagi lagi ya.
4-nya, 3-nya cuma bisa dibagi 3, sedangkan 4 hanya bisa dibagi 2 dan 4, jadi nggak ada yang sama. Nah gitu. Nah ini kan caranya sampai 3 kali pembagian nih sahabat. Sebenarnya ini bisa dibagi dengan sedikit, dengan cepat. Kalau sahabat sudah tahu tekniknya, misalnya 36 sama 48. Kalau sahabat ingat perkalian, 36 itu berapa kali berapa sih? Paling gampang itu 6 kali 6, ya kan? Nah, 48 berapa? 48 itu 6 kali 8, Bu. Sama-sama bisa berarti dia sama-sama bisa dibagi 6. Coba kita langsung bagi dengan 6. Ya. Kita langsung bagi dengan 6. 36 sama 48 dibagi 6, dibagi 6. Nah, 36 dibagi 6, 6. 48 dibagi 6, punya 8, ya. Nah, 6/8 kan dapatnya. Nah, ini juga masih bisa dibagi nih. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, sedangkan 8 bisa dibagi 2 dan 4. Jadi kalau yang sama berarti ini bisa dibagi 2, sama-sama genap ya, jadi bisa dibagi 2. Nah, jadi hasilnya 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, sama kan? Tapi ini dengan langkah yang sedikit lebih panjang, ini sedikit lebih singkat gitu. Jadi sahabat harus kuat perkaliannya, jadi bisa menaksir kira-kira bisa dibagi berapa angka yang lebih besar. Jadi semakin besar angka pembaginya, maka semakin cepat ketemu hasilnya begitu. Nah, gimana kalau kita mengerjakannya dalam soal penjumlahan dan pengurangan seperti materi-materi kita yang kemarin? Karena biasanya menyederhanakan ini diperlukan untuk soal-soal pilihan ganda. Contohnya akan Ibu munculkan di sini nih soalnya. Oke, itu soalnya ya. Nah, hasil dari 6/5 ditambah 4/5 adalah, nah tuh, 6, Ibu tuliskan di sini caranya. 6/5 ditambah 4/5. Ingat, syarat suatu pecahan bisa ditambah atau dikurang kalau penyebutnya sama, ya. Cek dulu, sama atau beda nih penyebutnya. Oh, sama, Bu. Kalau sudah sama, berarti yang ditambah adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap, gitu ya. Berarti ini tetap 5, yang pembilangnya ditambah 6 tambah 4. Hasilnya berarti 10/5. Nah, 10/5 ini ada nggak dalam pilihan jawaban? Nah, itu A itu 10/10. Bukan. B juga. Nah, ini karena ini tidak ada di pilihan jawaban, padahal ini benar sahabat. Nah, itulah gunanya menyederhanakan, ya, karena ini masih bisa disederhanakan. Jadi dibagi berapa kira-kira ini sahabat? 10 bisa dibagi, oke, bisa dibagi 5 ya, 10 ya. 5-nya juga bisa dibagi 5. Jadi kita bagi 5 nih. Kita bagi 5, pembilang dan penyebut kita bagi 5. Jadi kita dapat hasil 10 bagi 5 itu 2, 5 bagi 5 itu 1, ya. 2/1 itu kalau penyebut 1 sahabat itu tidak perlu ditulis, jadi tulisnya cukup 2 saja, ya. Itu aturan dalam pecahan. Jadi kalau penyebutnya 1, biasanya itu, bukan biasanya, memang selalu tidak ditulis, ya. Ya, pecahan yang penyebutnya 1 biasanya itu tidak ditulis, jadi hasilnya cukup 2. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, ya. Nah, oke, contoh soal selanjutnya Ibu munculkan lagi ya di sini ya. Oke. Hasil dari 7/4 dikurang 3/6 adalah titik-titik-titik. Nah, itu ada pilihan jawabannya ya. Nah, 7/4 dikurang 3/6. Nah, cek dulu ya sahabat, penyebutnya sama enggak? Ternyata beda ya, berarti kita harus cari KPK-nya. Nah, KPK dari 4 dan 6. Sahabat cek perkalian 4 dan perkalian 6, cari satu angka yang sama dan paling kecil. Berarti perkalian 4, 8, 12, 16. Perkalian 6, 6, 12. Oh, berarti 12 ya KPK-nya. Berarti KPK-nya 12. Nah, berarti kita mau ubah penyebutnya jadi penyebut 12. 7/4 sama 3/6. Nah,
4 kita mau ganti ke 12, berarti dikali, iya dikali 3. Berarti pembilangnya juga ikut dikali 3. Nah sekarang 6 supaya jadi 12 dikali, ya dikali 2, berarti pembilangnya ikut dikali 2. Nah sekarang tinggal dihasilkan. 7 kali 3 21 per 12 dikurang 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Nah karena penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya tetap, tinggal pembilangnya yang dikurang. 21 kurang 6, berarti hasilnya 15 per 12. Nah cek di pilihan jawaban A, B, C, dan D. Tidak ada ya jawaban 15 per 12. Nah mungkin bukan berarti jawaban sahabat salah ya, jadi mungkin belum sederhana, jadi dia mintanya paling sederhana gitu. Nah coba kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa nih? 15 itu kan 3 kali 5, 12 itu 3 kali 4. Nah sama-sama berarti ada di perkalian 3, berarti bisa dibagi 3. Nah kita bagi 3, 15 kita bagi 3, 12 juga kita bagi 3. Nah dapat hasilnya 15 bagi 3 itu 5, 12 bagi 3 itu 4. Nah jawabannya berarti 5 per 4. Nah jawabannya C ya sahabat ya. Nah sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri ibu atau tulis di kolom komentar. Nah, gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.